Shalom semuanya, shalom Bapak Ezra, Shalom. shalom saudara-saudara semuanya, shalom. Pada malam hari ini kita kembali dalam yang bertema yang bertema Yesus Kristus. Yang bertema Yesus anak Allah dan Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, saya serahkan kepada Bu Maya untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan terima kasih malam ini Kau berikan kami kesempatan untuk peristiwa, untuk event malam ini Tuhan. Kiranya malam ini akan menjadi malam yang luar biasa bagi kami semua. Kami boleh diberkati oleh pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pak Isra Soru Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, dan biarlah apa yang disampaikan oleh beliau nanti akan menjadi berkat bagi kami semua, baik yang ada di Zoom, ada di FB maupun di YouTube. Tuhan, kiranya Engkau pimpin acara malam ini dari awal hingga selesainya nanti hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Ezra. Ya. Mohon di spotlight dulu. Ya. Ya, mungkin shalom semuanya. Sebelum mulai, ya mungkin ada yang bisa kasih gambaran dulu ini kelompoknya, kelompok bagaimana, saya belum terlalu kenal ini. Iya, kami WAFM. WAFM itu singkatan We Are for Murtadin. Kami pelayanan khusus kepada para ex-Muslim, ya, baik pelayanan dalam hal pengajaran maupun bantuan-bantuan, misalnya anak-anak yang butuh biaya sekolah, tapi khusus murtadin ya, mungkin anak-anak ex-Muslim itu kan biasanya diusir. Nah, itu kami menyediakan tempat untuk penampungan anak itu, nanti di mana tinggal, seperti itu, Pak. Oke. Tapi kalau untuk malam ini yang hadir ini campur. Ya, baik. Ini acara rutin ya? Iya, rutin, Pak. Setiap Selasa. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya ke acara ini. Senang juga bisa berbagi dengan saudara-saudara. Apa yang ada bisa memperlengkapi secara khusus untuk teman-teman murtadin, tapi juga secara umum bagi siapa saja yang ikut pelajaran hari ini. Nah, kita hari ini akan belajar dan temanya itu adalah Yesus Kristus, anak Allah dan Tuhan. Ya. Yesus Kristus, anak Allah dan Tuhan. Nah, tema ini menarik untuk kita pahami. Ini bunyi apa terus dia? Mungkin bunyinya di mute ya, biar ya, jangan. Sebentar. Playnya di. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya, tema ini Yesus Kristus, anak Allah dan Tuhan. Ini menurut saya tema yang penting khusus bagi teman-teman yang ex-Muslim. Mengapa ini penting? Karena
istilah anak Allah ini menjadi istilah yang seringkali dipersoalkan di kalangan Islam, ya. Baik di dalam menyerang iman Kristen, baik saya misalnya yang dari kecil itu sudah beragama Kristen, dan juga teman-teman yang lain, atau saudara-saudara yang menyeberang menjadi Kristen. Nah, seringkali tudingan terhadap iman Kristen itu adalah bahwa Kristen itu tidak percaya Allah beranak, ya, dan karenanya seringkali dituding atau diserang dengan pandangan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Lalu juga istilah Tuhan, ya, istilah Tuhan ini juga seringkali dipersoalkan karena, ya, misalkan saja ya, ketika mereka bertanya, ya seringkali pertanyaan yang banyak muncul itu, di mana di Alkitab Yesus itu menyebut diri, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah itu kan seringkali kita mendengar pandangan seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita mau menghadapi begitu ya gampang saja, kita memberikan Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Tapi biasanya Muslim itu mempunyai bantahan bahwa di sini itu sebenarnya bukan Tuhan, tetapi Tuan. Akan lari ke bahasa Inggris ya. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ini ada master, ya, master dan Lord, bukan God. Nah, biasanya begitu larinya. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita untuk memahami konsep Alkitab tentang anak Allah itu seperti apa, anak Tuhan, anak Allah itu seperti apa, dan Tuhan itu seperti apa, biar pada waktu kita diserang iman kita, ya kita tahu menjawabnya, dan bisa sekaligus itu untuk berbalik dan memberitakan Injil kepada mereka. Ya. Nah, karena itulah tema kita hari ini adalah Yesus Kristus, anak Allah dan Tuhan. Nah, saya mau membahas, saya punya waktu berapa lama untuk bahas ini? Sampai jam 7 boleh lebih, Pak. Kurang lebih jam 7. Sampai jam 8, maaf. Sampai jam 8 ya. Boleh lebih, silakan. Oke, ya. Baik. Kita akan mulai dengan pertama, Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau bicara Yesus adalah anak Allah, itu memang adalah pernyataan eksplisit di dalam Alkitab ya. Misalnya pada waktu dia lahir saja dibilang, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi Yesus itu anak Allah. Lalu di dalam Matius 16 ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah. Dan sebenarnya masih banyak ayat yang lain di mana Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Nah, kita akan mencoba memahami apa maksudnya Yesus itu anak Allah. Tetapi sebelum itu, saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat dulu penggunaan atau sebutan anak Allah di dalam Perjanjian Lama. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena kalau kita menyebut demikian, biasanya Yesus anak Allah, biasanya orang-orang Islam ini menyerang bahwa, loh, di dalam Alkitab juga ada banyak orang disebut anak Allah. Ada tokoh-tokoh Alkitab disebut sebagai anak Allah. Nah, maka apa istimewanya Yesus kalau dia disebut sebagai anak Allah? Dalam pengalaman diskusi saya bersama-sama melawan rekan-rekan dari Islam ini, seringkali itu dipertanyakan atau diserang demikian. Nah, itulah sebabnya saya perlu merasa untuk memberikan penjelasan kepada kita penggunaan sebutan anak Allah ini di dalam Perjanjian Lama itu maknanya bagaimana. Nah,
perlu diketahui ya bahwa memang benar bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bahkan juga termasuk Perjanjian Baru itu ada banyak orang atau ada banyak pihak yang disebut sebagai anak Allah. Pertama-tama misalnya kita lihat contoh bangsa Israel sendiri itu disebut sebagai anak Allah, ya. Bangsa Israel itu anak Allah itu terlihat dari Keluaran 4 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel ialah anakku. Jadi bangsa Israel itu dianggap anak Allah. Kenapa? Karena mereka bangsa pilihan. Ya, mereka bangsa pilihan. Lalu juga Yeremia pasal 31 ayat yang ke-9. Ya. Di mana mereka tidak akan tersandung sebab aku ini kan Allah ya. Aku telah menjadi bapa Israel. Aku telah menjadi bapa Israel. Berarti Israel itu adalah anak Allah. Israel anak Allah. Jadi karena Israel bangsa pilihan Allah, maka Israel adalah anak Allah. Bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa pilihan, ya bukan anak Allah. Hanya Israel disebut sebagai anak Allah. Selain itu lebih mengerucut lagi. Tadi Israel secara global sebagai anak Allah, tetapi mengerucut lagi menunjuk kepada pemimpin-pemimpin Israel. Misalnya seperti Daud atau Salomo, ya itu disebut sebagai anak Allah. Dalam 2 Samuel pasal 7 ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya. Aku menjadi bapaknya, dia menjadi anakku, menjadi anak Allah. Atau dalam Mazmur 89:27, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku, gunung batu keselamatanku. Maka pemimpin-pemimpin atau raja-raja Israel itu disebut sebagai anak Allah. Selanjutnya kita juga ketemu malaikat. Malaikat juga disebut sebagai anak Allah. Itu muncul di dalam kitab Ayub ya. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Jadi iblis datang menghadap Tuhan bersama-sama dengan anak Allah. Nah, siapa anak-anak Allah? Karena ini pasangan datangnya ini adalah iblis, kelihatannya mereka sejenis, yakni jenis malaikat. Karena itulah maka anak-anak Allah di sini itu menunjuk kepada malaikat. Itu juga muncul di dalam Ayub pasal 2 ayat 1 ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Maka malaikat juga disebut sebagai anak Allah. Israel anak Allah, raja-raja Israel anak Allah, lalu malaikat juga anak Allah. Selanjutnya juga ada orang-orang yang sangat setia dan taat secara umum. Orang-orang yang setia, taat secara umum disebut sebagai anak Allah. Misalnya dalam Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan siapa saja yang disukai mereka. Siapa anak Allah di sini? Ada muncul penafsiran yang aneh-aneh. Ada yang bilang karena di kitab Ayub itu anak-anak Allah itu malaikat, maka di sini ditafsirkan anak-anak Allah itu malaikat. Berarti malaikat itu kawin dengan anak-anak perempuan manusia, makanya keturunannya jadi aneh. Di Kejadian 6 itu adalah keturunan raksasa. Nah, itu ada penafsiran begitu. Tapi saya tidak setuju penafsiran begitu karena malaikat itu kan makhluk roh, itu tidak bisa kawin itu. Ya. Nah, siapa anak-anak Allah di sini? Itu adalah keturunan dari Set, orang benar itu, sehingga disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Contoh lain, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya ini kan anak-anak Tuhan itu ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Ya, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang takut kepada Allah, setia kepada Allah, itu disebut sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya, kalau kita masuk ke dalam Perjanjian Baru, maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang percaya atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan,
mereka disebut sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi kita bisa lihat macam-macam di dalam Alkitab. Anak Allah itu ada banyak. Israel, anak Allah. Raja-raja Israel, anak Allah. Malaikat, anak-anak Allah. Orang-orang yang takut Tuhan, yang setia pada Tuhan, anak Allah. Mereka yang percaya kepada Yesus, itu anak Allah. Jadi anak Allah ini banyak. Kalau saya percaya kepada Yesus, saya anak Allah. Saudara juga anak Allah. Mereka anak Allah. Seberapa banyak pun orang yang percaya kepada Yesus, semua adalah anak Allah. Ya. Jadi sampai titik ini kita menyimpulkan bahwa anak Allah itu di dalam Alkitab tuh ada banyak. Ya, ada banyak. Ya, sekarang poin selanjutnya adalah biarpun anak Allah ada banyak, tetapi kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Ya, anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, nah itu konteksnya Yesus. Ya. Atau ayat terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus itu anak. Nah, kalau memang anak Allah itu ada banyak seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Lalu mengapa Yesus itu anak Allah yang tunggal atau anak tunggal Allah? Jika dia disebut anak tunggal Allah, itu mengindikasikan bahwa tidak ada anak Allah yang lain selain Yesus. Yesus satu-satunya anak Allah karena dia anak tunggal. Ya. Nah, terus bagaimana mengharmoniskan ini dengan ayat-ayat yang lain yang tadi juga kita sudah lihat banyak ya, ada banyak orang disebut anak Allah. Sederhana saja. Yakni itu berarti pengertian Yesus sebagai anak Allah dengan yang lain-lain disebut sebagai anak Allah itu tidak sama. Atau dengan kata lain, keanak-Allahan Yesus dan keanak-Allahan orang lain itu berbeda. Ya. Itu berbeda. Nah, terus di mana perbedaannya? Ya, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sejati, anak Allah yang sungguh-sungguh. Sedangkan pihak lain yang kita sudah sebutkan tadi, itu adalah bukan anak yang sungguh-sungguh, dalam pengertian bukan asli anak Allah. Atau mereka hanya dilabeli sebagai anak Allah. Ya. Israel sebelumnya bukan anak Allah, tapi karena mereka menjadi bangsa pilihan Allah, maka mereka disebut anak Allah. Raja-raja Israel itu sebelumnya bukan anak Allah. Sebelum mereka jadi raja, begitu mereka jadi raja, disebut sebagai anak Allah. Ya. Malaikat itu memang menjadi anak Allah karena dicipta. Kalau dia tidak dicipta, ya malaikat bukan anak Allah. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah disebut anak Allah. Tapi sebelum mereka percaya kepada Allah dan menjadi taat, mereka bukan anak Allah. Ya. Demikian juga dengan yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus tadi dibilang diberi kuasa menjadi anak Allah. Berarti sebelum orang percaya Yesus, dia bukan anak Allah. Dia baru menjadi anak Allah saat dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 tadi, ya. Jadi saudara-saudara yang terutama yang murtadin, ya, yang sebelumnya bukan Kristen, sebelum saudara percaya Yesus, saudara bukan anak Allah. Walaupun saudara mungkin anggap saudara anak Allah, tapi bukan anak Allah. Ya.
Saudara baru menjadi anak Allah saat saudara percaya kepada Yesus. Terima Yesus. Ini juga penting ya untuk yang Kristen. Yang Kristen itu kan juga banyak Kristen KTP-nya yang hanya karena lahir dalam keluarga Kristen, ya lalu akhirnya otomatis menjadi Kristen. Sudah dibaptis, ya, sudah ikut perjamuan, dan lain-lain sebagainya, lalu menganggap diri sudah anak Allah. Tidak. Karena ada banyak orang Kristen yang sebenarnya Kristen KTP saja belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam pribadi mereka. Yang seperti itu, biarpun dia Kristen, tapi dia bukan anak Allah. Dia baru menjadi anak Allah saat dia betul-betul buka hati dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat, baru dia menjadi anak Allah. Tadi ya, Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya hak menjadi anak Allah. Nah, berarti sebelum jadi anak Allah, anak siapa dong? Ini kita bicara rohani ya, bukan bicara jasmani. Kalau kita bicara jasmani, ya sudah bapak kita kan sendiri-sendiri, masing-masing punya bapak sendiri kan. Ya, kita nih anak dari si A, si B, si C. Tapi kalau secara rohani itu kan hanya dua saja. Hanya dua saja ya, antara Allah dan iblis saja. Jadi kalau bukan anak Allah, ya anak iblis. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus bilang pada orang-orang Yahudi, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh. Makanya kalau kalian orang Yahudi mau membunuh aku, itu kalian melakukan keinginan bapakmu. Kalau begitu siapa kalian? Anak siapa? Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu Yohanes 8 ayat 44. Ya. Kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes 3:12, saya kutipkan dari terjemahan Indonesia sehari-hari saja. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya sendiri, bunuh Habel. Jadi kita bisa lihat bahwa memang anak-anak ada yang secara rohani, ada yang anak iblis. Pada waktu dia menjadi percaya Yesus, baru ini Yohanes 1:12 ini diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi sekali lagi itu berarti bahwa kita ini bukan dari awal sudah anak Allah. Ya. Kita baru menjadi anak Allah pada waktu kita menerima Yesus. Percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, kalau seseorang sebelumnya bukan anak, lalu di tengah perjalanan hidupnya baru diterima sebagai anak, ya, diakui sebagai anak, diberi hak sebagai anak, itu anak apa? Ya, itu anak adopsi, ya, anak hasil adopsi. Sekarang lihat Galatia 4 ayat 5 ya. Dia diutus, yakni Yesus, diutus untuk menebus mereka. Mereka ini manusia berdosa yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita diterima menjadi anak. Di dalam Alkitab King James, bahasa Inggris, ya, receive the adoption of sons. Ya, ada kata adoption, adopsi. Maka dalam Alkitab terjemahan lama, dibilang begini, dan supaya kita beroleh hak anak angkat. Hak anak angkat. Berarti kita ini anak angkat karena iman. Anak adopsi karena iman. Berarti kita bukan anak sungguh-sungguh dong. Ya. Nah, ini jelas berbeda dengan Yesus. Yesus adalah anak sungguh-sungguh, anak Allah yang sejati, dan yang seperti itu hanya Dia. Itulah sebabnya Dia disebut sebagai anak tunggal Allah. Ya, jadi kita semua memang dengan Yesus kita anak Allah. Yesus anak Allah juga. Ya. Sama dengan Yesus anak Allah, tapi pengertian anak Allah untuk kita dan untuk Yesus itu beda. Ya. Kalau Yesus anak tunggal Allah, kita anak adopsi karena iman. Ya, itu perbedaan keanak-Allahan Yesus dan keanak-Allahan kita. Nah, sekarang kita lihat
Berikut, apa artinya Yesus disebut sebagai anak Allah? Kalau Yesus disebut sebagai anak Allah itu apa? Nah, ini perhatikan saudara-saudara ya. Pertama, Yesus sebagai anak Allah ini tidak dalam arti biologis. Ini penting untuk ditekankan, ya. Penting untuk ditegaskan, Yesus anak Allah itu tidak dalam arti biologis. Seolah-olah Allah kawin lalu mempunyai anak yang bernama Yesus. Itu yang seringkali dipahami oleh orang-orang Islam. Makanya Rizik Syihab juga bilang waktu anak Allah lahir itu siapa jadi bidannya. Itu asumsi balik omongan seperti itu adalah anggapan bahwa Yesus itu anak Allah secara biologis. Nah, boleh dibilang mayoritas orang Islam menganggap demikian, makanya mereka sering menyerang iman Kristen dengan kata-kata Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Begitu mendengar Yesus anak Allah, langsung mengatakan, ya, Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Satu kali saya bilang, Yesus anak Allah. Mereka bilang, Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya jawab, amin ya Rabbal Alamin. Saya mengaminkan itu. Karena apa? Karena kalau pengertiannya anak Allah secara biologis, saya pun tidak percaya Allah punya anak secara biologis. Saya tidak percaya ada orang yang disebut anak Allah secara biologis. Tidak. Harus anak Allah dipahami secara biologis. Terus bagaimana kalau Nabi disebut sebagai kekasih Allah? Apakah Nabi itu pacarnya Allah atau bagaimana? Ya, itu tentu saja tidak dalam makna biologis kan, atau makna yang harfiah. Ingat ya, Allah itu roh. Allah itu roh, karena itu roh itu artinya tidak bertumbuh. Kalau Allah itu roh, bagaimana Allah bisa kawin? Itu sama dengan malaikat kan? Ya, sama dengan malaikat tidak bisa kawin karena malaikat makhluk roh, demikian juga iblis tidak bisa kawin karena itu makhluk roh. Kalau kambing, sapi, babi ya bisa kawin karena makhluk jasmani, manusia juga makhluk fisik. Tapi Allah kan makhluk roh, jadi dia tidak beranak. Ya. Karena itu jangan bayangkan Allah anak Allah atau Allah mempunyai anak itu sama seperti kambing punya anak. Ya, seperti anjing punya anak, kucing punya anak. Tidak. Ya. Di dalam ilmu logika itu ada yang dikenal sebagai falatsi, itu artinya kesesatan berpikir. Ya. Salah satu jenis kesalahan berpikir itu namanya strawman. Strawman itu adalah menyerang apa yang bukan menjadi pandangan lawan. Atau kita menganggap bahwa lawan mempunyai pandangan A, lalu kita serang. Padahal sebenarnya lawan tidak mempunyai pandangan A, lawan punya pandangan B. Nah, jadi menyerang yang bukan argumentasi atau pandangan lawan, sengaja dibelokkan seolah-olah itu pandangan lawan, lalu diserang, itu namanya strom. Nah, saya melihat bahwa kebanyakan kaum muslim ini ya melakukan stroman terhadap kasus Yesus anak Allah. Mereka membentuk dalam pikiran mereka sendiri bahwa anak Allah di dalam Kristen itu secara biologis, Yesus anak Allah itu secara biologis. Kita tidak percaya begitu, tapi mereka menganggap kita percaya begitu, lalu menyerang mati-matian. Dan seolah-olah mereka sudah menghancurkan kita, padahal kita juga tidak punya pandangan demikian. Ya, jadi tegaskan bahwa Yesus sebagai anak Allah itu tidak di dalam arti biologis, ya, tidak dalam arti biologis. Kedua, karena keanak-Allahan Yesus berbeda dari semua orang yang disebut sebagai anak Allah, seperti saya jelaskan tadi, maka tentu saja artinya pun berbeda. Ya, artinya pun berbeda. Kalau saya disebut anak Allah, artinya berbeda dengan Yesus disebut sebagai anak Allah. Lalu apa artinya Yesus disebut sebagai anak Allah? Sebelum kita
menelusuri ini lebih jauh, kita perlu lihat bahwa ketika Yesus menyebut dirinya anak Allah, biasanya dia langsung mendapatkan reaksi negatif dari orang-orang Yahudi. Bahkan mereka langsung mau membunuh dia. Langsung mau bunuh dia. Kalau dia mengaku diri sebagai anak Allah. Kita lihat contoh. Yohanes 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati. Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Perhatikan, ketika Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah, menurut mereka, dia harus mati. Sesuai dengan hukum mereka. Ini menarik ya. Kalau saya pergi ke Yahudi, orang Yahudi, dan mengaku saya ini anak Allah, mereka biasa saja, kan mereka juga anak Allah kok. Mereka kan menyebut di Alkitab tadi kita lihat, mereka sendiri disebut anak Allah. Pemimpin mereka, raja mereka, Daud juga disebut anak Allah, no problem. Salomo disebut anak Allah, no problem. Dalam kitab suci Yahudi pun, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia disebut anak Allah, no problem. Tapi begitu Yesus menyebut dirinya anak Allah, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati. Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, ini aneh kan? Ada apa ketika Yesus menganggap diri anak Allah, kok mau bunuh dia? Kita lihat contoh lain. Markus 14, 61-64. Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yang terpuji itu kan Allah. Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji, anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Akulah dia. Ya. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Ya. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Nah, saudara lihat. Mereka tanya, apakah engkau anak yang terpuji, anak Allah? Dia jawab, ya aku dia. Ya benar aku. Lalu dianggap menghujat. Kalau Esra mengaku anak Allah, tidak akan dianggap menghujat. Saudara ngaku anak Allah, tidak akan dianggap menghujat. Daud, Salomo, anak Allah, tidak dianggap menghujat. Yesus, anak Allah, itu menghujat. Dan harus dihukum mati. Ya. Kenapa? Itu berarti ya, pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu reaksinya negatif sekali. Kenapa sampai reaksinya negatif? Kenapa sampai mereka menganggap itu penghujatan yang setimpal dengan hukuman mati? Ya. Kelihatannya mereka menyadari bahwa pada waktu Yesus mengakui dirinya anak Allah, ya, dia sedang menunjukkan bahwa dia mempunyai kesamaan hakikat dengan Allah. Dan dengan demikian, dia sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Makanya dianggap penghujat. William Hendrickson bilang begini, mereka ini orang Yahudi, mereka langsung mengerti bahwa Yesus mengklaim untuk dirinya sendiri keilahian dalam arti yang setinggi-tingginya. Ya. Jadi pada waktu Yesus disebut sebagai anak Allah, dia sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Sekarang saya kasih beberapa perbandingan, ayat perbandingan ya. Markus 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara lihat. Orang-orang itu kan orang Yahudi. Mereka menyembah dia. Tapi pengakuannya apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Itu agak aneh.
Karena mereka orang Yahudi biasanya hanya mau menyembah Allah. Yang bukan Allah tidak bisa disembah. Tapi ini mereka menyembah dia, mengakunya engkau anak Allah. Mestinya mereka menyembah dia katanya sesungguhnya engkau Allah. Nah, itu masuk akal. Tapi kalau mereka mau mengakui sesungguhnya engkau anak Allah, jangan sembah. Tapi ini sembah, tapi ngakunya anak Allah. Nah, mengapa bisa begitu? Kelihatannya karena mereka memang percaya Yesus anak Allah. Itu artinya dia Allah. Makanya mereka menyembah dia, lalu ngaku dia anak Allah. Ya. Oke, Yohanes 5, 17-18. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku, nah, Bapakku itu kan berarti aku anak kan. Ya, kata Yesus nih ya. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Sudah lihat ya. Dia bilang Bapakku. Mereka langsung mau bunuh dia. Ini kan aneh. Ya. Kalau kita ngomong Bapakku yang di surga atau Bapak kami yang di surga, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Orang Yahudi langsung berusaha membunuhnya. Nah, lalu kalimat selanjutnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Karena dia mengatakan Allah adalah Bapaknya. Apa artinya? Ya, artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam Alkitab bahasa Inggris New International Version atau New American Standard Bible, making himself equal with God. Membuat dirinya sendiri setara dengan Allah, equal with God. Itulah sebabnya dianggap sebagai penghujatan. Hukum mati dia. Ya. Yohanes 10, 30-33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Aku dan Bapa satu. Langsung angkat batu mau lempar dia. Ini kan aneh. Terus ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Bapakku berarti aku ini anak. Yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Terus ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, mereka mengerti. Ya, ini bukan hanya dugaan yang salah dari orang Yahudi, karena Yesus tidak pernah membantah tuduhan itu. Ya, Yesus tidak pernah membantah tuduhan itu. Karena itulah, maka dari pengertian ini kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Itu pengertiannya lain dari kita. Yesus anak Allah itu artinya dia sedang mengklaim dirinya sehakikat dengan Allah Bapa, ya, sehingga dirinya juga adalah Allah. Dulu saya pernah debat sama almarhum Insan Moginta, ya, debat langsung ya. Terus dia mengatakan di depan halayak yang banyak itu. Di dalam Alkitab Yesus itu anak Allah. Tidak pernah dikatakan Yesus itu Allah. Yesus tidak pernah mengatakan aku Allah. Tapi anak Allah. Terus dia tanya kepada hadirin yang banyak. Ada Muslim berapa ratus orang tuh ya. Dia tanya, anak presiden atau bukan?
Mereka jawab, bukan. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Ramai sekali itu ya. Nah, setelah giliran saya menanggapinya, saya bangun lalu saya tanya. Ya, anak ular atau bukan? Mereka diam, saya bentak, saya jawab. Ya. Anak macan atau bukan? Atau saya nanya, anak manusia atau bukan? Kamu itu manusia atau anak manusia? Manusia, bukan anak manusia. Ya anak manusia juga, bukan manusia. Manusia juga. Berarti kamu itu manusia benar, anak manusia benar juga. Kenapa kok kamu manusia sekaligus anak manusia? Karena manusia itu menunjuk pada hakikat. Maka seorang anak mempunyai hakikat yang sama dengan bapaknya. Karena itu, kalau bapaknya itu ular, anaknya anak ular ya ular. Tidak bisa anak ular tahu-tahu jadi tokek. Ya kan? Anak macan ya bapaknya macan. Ya pasti anaknya sehakikat dengan bapaknya, yaitu macan. Tidak bisa anak macan tahu-tahu ayam. Ya, maka anak manusia itu kan hakikatnya sama dengan manusia. Anak manusia ya manusia. Maka anak Allah itu Allah. Makanya tadi dikatakan ya, Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Mereka ngerti dia sedang menyamakan hakikatnya dengan Bapa dan menganggap diri Allah. Itulah sebabnya dianggap penghujatan dan mau membunuh Yesus. Nah, kenapa kok anak manusia itu manusia, tapi anak presiden bukan presiden, seperti contoh Moko Ginta tadi? Ya karena presiden itu jabatan, bukan hakikat. Kenapa anak gubernur bukan gubernur? Karena gubernur itu jabatan, bukan hakikat. Begitu juga wali kota. Tapi manusia itu hakikat. Maka anak manusia, manusia. Allah itu hakikat. Maka anak Allah, ya Allah. Ya, itulah pengertian Yesus sebagai anak Allah. Pengertiannya, nah ini penting, karena apa? Biasanya orang Islam akan nyerang. Kalau anak Allah itu Allah, di dalam Alkitab anak Allah juga banyak. Berarti semua Allah. Oh tidak. Jawabnya gampang. Karena yang lain-lain tuh anak Allah tuh artinya beda dengan Yesus. Makanya Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah. Nah, gitu jawabnya. Ya, ini saudara-saudara para murtadin ini perlu dilengkapi pemahaman semacam ini. Ya. Nanti penjelasan saya ini bisa saudara dengar ulang-ulang. Kalau mau filenya nanti saya juga berikan filenya supaya saudara bisa pelajari terus untuk menjadi pegangan. Ya. Oke, sekarang kita mau masuk yang kedua ya. Yesus adalah Tuhan. Nanti setelah dua penjelasan ini baru kita tanya jawab ya. Yesus adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu beda dengan Allah ya. Seringkali orang ya disamakanlah, dipergunakan secara interchangeable. Tapi sebenarnya ada beda antara Tuhan dan Allah. Kalau Allah seperti tadi saya bilang itu menunjuk pada hakikatnya. Sedangkan Tuhan itu menunjuk pada jabatannya. Ya. Kalau Yahweh itu pada namanya, nama diri, personal name. Jadi gini, contohnya ya. Yang ini Esra. Dia itu Yahweh. Yang ini manusia. Dia itu Allah. Yang ini pendeta. Dia itu Tuhan. Nah, jadi Yahweh itu menunjuk pada nama diri, Allah itu pada hakikat, dan Tuhan itu adalah jabatan.
Nah, kata Tuhan ini dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Dan dalam bahasa Yunani itu adalah kurios. Kurios. Kurios ini adalah bahasa Yunani yang dipergunakan secara meluas. Kita melihat beberapa pembahasan. Pertama, mari kita melihat penggunaan kata kurios secara umum. Kata Yunani yang diterjemahkan Tuhan itu ya. Nah, kata kurios ini dipergunakan secara umum itu dalam beberapa fungsi atau menunjuk kepada beberapa hal. Pertama, itu adalah sapaan penghormatan. Jadi menghormat orang ya disebut kurios. Kalau menghormati kaisar, maka kaisar disebut sebagai kurios. Menghormati dewa, ya dewa dipanggil sebagai kurios. Menghormati orang, ya orang dipanggil sebagai kurios. Ya. Biasanya untuk orang yang dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Karena itulah, maka ini sapaan penghormatan yang seringkali karena ini sapaan penghormatan, maka kurios itu bisa diterjemahkan tuan. Tidak harus Tuhan. Tuan. Sir dalam bahasa Inggris. Kita melihat contoh di Roma 14 ayat 4 ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entah dia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Urusan tuannya, kata tuan itu bahasa Yunaninya kurios. Ya, kurios berarti tuan. Atau di Matius 27 ayat 63. Dan mereka berkata, Tuan, ini Tuan di sini kan Pilatus. Orang Yahudi ngomong ke Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, satu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Tuan, kurios, bahasa Yunaninya. Jadi, Pilatus disebut sebagai kurios, Tuan. Yohanes 12:21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida, Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuan, ini Filipus ini. Kurios, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi Filipusnya itu disebut kurios. Ini maksudnya adalah, kalau orang Yahudi berkata kepada Pilatus kurios, berarti mereka tidak menganggap bahwa Pilatus itu Tuhan. Hanya menghormati, makanya disebut Tuan. Begitu juga Yohanes 12 ayat 21, ini yang dipanggil kurios, ini kan Filipus. Tapi kan Filipus bukan Tuhan, makanya diterjemahkan Tuan. Ya, Tuan. Jadi kurios itu juga bisa diterjemahkan Tuan, tidak harus Tuhan. Ya. Pokoknya siapa saja yang dihormati, yang disebut kurios. Kalau saudara ke dokter itu ya, atau ke apotik lah beli obat ya, saya pernah beli obat situ. Tuan Esra. Nah, itu kan Tuan. Kalau di Yunani, kurios Esra. Nah, berarti saya kurios itu. Tapi kan saya bukan Tuhan. Tuan. Ya. Itu penggunaan pertama ya. Dalam penggunaan secara umum. Itu untuk sapaan penghormatan. Kedua, itu sebagai pernyataan kepemilikan dan otoritas. Jadi untuk orang yang mempunyai otoritas atau memiliki sesuatu, itu disebut kurios. Contoh, Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Orang yang empunya, itu dalam bahasa Yunaninya, satu kata saja, itu kurios. Ya, berkatalah kurios. Keledai itu, tuan keledai itu. Ya. Matius 25, ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya, kuriosnya. Ini kurios ini yang memiliki, tetapi hamba, berarti kurios ini yang memiliki hamba. Kalau tadi, orang yang melepaskan keledai itu berkata pada yang empunya keledai, kurios. Kurios itu pemilik keledai. Karena dia memiliki keledai, dia disebut kurios. Yang ini memiliki hamba, maka dia disebut sebagai kurios. Sama juga dengan Lukas 12 ayat 47, Tuan di situ kurios. Karena apa? Karena dia memiliki hamba. Adapun hamba yang tahu kehendak kuriosnya, itu. Jadi intinya gini, penggunaan secara umum, kurios itu
mempunyai dua penggunaan. Untuk menghormati, pertama, dan kedua, untuk menyatakan kepemilikan. Itu makna kata kurios. Nah, Yesus itu disebut kurios di dalam Perjanjian Baru. Di dalam teks Alkitab, Yesus itu disebut kurios. Kalau Yesus disebut kurios, apa artinya Yesus kurios? Kita pertama-tama ngambil dulu pengertian umum tadi. Pengertian umum tadi adalah penghormatan. Maka penggunaan kurios terhadap Yesus itu pertama-tama itu sekedar sebutan atau sapaan hormat kepada dia. Jadi hormat kepada Yesus, ya Yesus disebut sebagai kurios. Perhatikan Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, kurios, bukan Tuhan loh ya, Tuan, jika Tuan mau, jika kurios mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Kurios dapat mentahirkan aku. Kenapa di sini dikatakan kurios itu diterjemahkan dalam Tuan dalam Alkitab Indonesia? Ya karena ini hanya sapaan penghormatan. Si kusta itu menghormati Yesus. Yohanes 4 ayat 41, Yohanes 4 ayat 11. Kata perempuan itu, ini perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus ya, di Yohanes pasal 4. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, kata Yunaninya kurios, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Di sini Alkitab terjemahan baru Indonesia itu menerjemahkan kata kurios dengan Tuhan. Ini sebenarnya terjemahan yang salah. Kenapa salah? Karena bagaimana diterjemahkan Tuhan sedangkan perempuan Samaria itu belum kenal Yesus itu siapa. Maka terjemahan Tuhan untuk kata kurios ini tidak tepat. Mestinya di situ ikut yang Matius 8 tadi, Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, ini kenapa saya jelaskan, karena ini sering diserang juga oleh orang Islam. Bagaimana Tuhan? Padahal kan belum kenal. Ya, di situ salah terjemahan. Kalau begitu Alkitab bisa salah terjemahan. Ya wajarlah kalau salah terjemahan. Al-Quran pun juga banyak salahnya kok. Ribuan salah terjemahan. Ribuan ayat salah terjemahan juga. Ya. Nah, jadi di sini memang keliru ya kalau menerjemahkannya Tuhan. Kalau kita banding saja dengan versi King James, ya, the woman said unto him, Sir, Tuan, maka Alkitab terjemahan lama juga, Tuan. Maka kata perempuan itu kepadanya, ya Tuan, Tuan tidak ada barang sesuatu buat timba. Sedang perigi ini dalam. Dari manakah Tuan memperoleh air yang hidup? Jadi menurut saya di sini terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan lama itu lebih tepat terjemahannya ketimbang terjemahan baru. Ya. Terjemahan Indonesia juga sehari-hari juga semua menggunakan Tuhan. Hanya terjemahan baru saja yang Tuhan. Itu salah terjemahannya. Contoh juga di Yohanes 20:15. Kata Yesus kepadanya, ini kan peristiwa kebangkitan ya. Maria Magdalena kan melihat ada orang di taman. Itu dia kira penunggu taman. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, kurios. Itu hanya sapaan penghormatan. Jadi, kata kurios untuk Yesus pertama-tama mempunyai pengertian sekedar menghormati. Ya, sekedar menghormati. Sesuai dengan penggunaan umum. Selanjutnya, karena pengertian umum dari kurios itu juga menunjuk pada kepemilikan atau pemegang otoritas. Maka ketika Yesus disebut sebagai kurios, itu juga menunjuk bahwa dia tuh pemilik atau pemegang otoritas. Makanya dia disebut sebagai kurios. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk kurios Tuhan. Dan jika kita mati untuk kurios Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik kurios. Nah, lihat ya. Ini kan konteksnya Tuhan di situ adalah Yesus. Kurios itu Yesus. Baik hidup atau mati kita milik
Nah, berarti Yesus memiliki hidup dan mati kita. Makanya dia disebut sebagai Kurios, diterjemahkan Tuhan. Itu betul. Ya. Atau contoh lain, 1 Korintus 10:6. Bumi serta segala isinya adalah milik Kurios. Nah, milik Kurios. Kurios itu diterjemahkan Tuhan. Berarti Tuhanlah yang memiliki bumi serta segala isinya. 1 Korintus 7:22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Kurios dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Kurios. Demikian pun orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kristus itu Kurios. Kenapa? Karena dia punya hamba. Dia punya pelayan. Itulah sebabnya para penulis surat-surat itu di awal suratnya selalu mengatakan dari, seperti Paulus ya di Roma 1:1, dari Paulus hamba Kristus Yesus. Maksudnya dirinya tuh dimiliki oleh Kristus Yesus. Maka Yesus itu Kurios. 2 Petrus 1:1, dari Simon Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus, hamba. Berarti dia tuh miliknya Yesus Kristus. Ya. Juga begitu juga Yudas 1:1. Berarti kalau kita mengatakan Yesus itu Tuhan, artinya apa? Dia tuh pemilik. Yesus Tuhanku, berarti dia pemilikku. Aku ini miliknya. Ya. Makanya 1 Korintus 3:23, tetapi kamu adalah milik Kristus. 2 Korintus 10, benar-benar yakin bahwa dia adalah milik Kristus, hendaklah dia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus. Nah, saya milik Kristus, kamu milik Kristus, mereka milik Kristus. Yang percaya tentunya ya. Itu berarti bahwa Kristus itu Tuhan. Kurios. Dia adalah Kurios. Maka waktu kita mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Waktu bilang Yesus Tuhan berarti mengakui bahwa kita ini milik Dia. Tapi kalau mengaku Yesus Tuhan tapi mau urus diri sendiri, tidak mau peduli dengan Tuhan, nah itu namanya pengakuan tidak sejalan dengan perbuatan. Ya. Jadi itu tadi kan pengertian umum kan dua. Kurios. Sapaan penghormatan pertama, yang kedua adalah pernyataan kepemilikan. Dua makna secara umum itu dikenakan pada Yesus. Tetapi untuk Yesus ada pengertian yang lebih daripada sekedar penggunaan umum. Pengertiannya bagaimana? Ya. Pengertian kurios untuk Yesus selain penghormatan, selain pernyataan kepemilikan, tapi juga bersifat ilahi. Atau dia adalah Allah. Ini bisa terlihat dari konteks. Ketika Yesus disebut sebagai kurios. Kan berarti kurios ini kan bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Bisa. Dua kemungkinan. Lalu kapan diterjemahkan Tuhan, kapan diterjemahkan Tuhan? Lihat konteks. Makanya tadi Yohanes pasal 4, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, lalu muncul kata kurios, diterjemahkan Tuhan, itu salah terjemahannya. Bagaimana orang baru kenal sudah anggap Yesus Tuhan? Itu lebih cocok Tuhan. Tapi kalau kita melihat setiap kali penggunaan kata kurios di dalam perjanjian baru, konteksnya itu akan menunjukkan kepada kita, itu Tuhan atau Tuhan. Ya. Nah, seorang ahli teologi perjanjian baru namanya Donald Guthrie, dia mengatakan penggunaan kurios untuk Allah begitu sering sehingga sangat menarik perhatian bila mana gelar itu digunakan tanpa ragu untuk Yesus. Ya. Sekarang saya tunjukkan beberapa contoh ya. Matius 12:28. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kata Tuhan di sini nih mestinya kurios. Karena anak manusia adalah kurios atas hari Sabat. Nah, saudara, ini tidak bisa Tuhan
tapi Tuhan. Kenapa? Anak manusia ini kan Yesus. Dia kurios atas hari Sabat. Hari Sabat itu hari yang ditetapkan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Hari perhentian. Allah lah yang menetapkan hukum Sabat. Kalau Allah menetapkan hukum Sabat, maka Allah yang ada di atas hukum Sabat. Sekarang Yesus bilang dia adalah kurios atas hukum Sabat. Dia di atas hukum Sabat. Yang di atas hukum Sabat itu pasti Allah. Sehingga ketika Yesus mengatakan dia adalah kurios atas hari Sabat, tidak bisa tidak dia Allah. Karena dia Allah, maka tidak bisa terjemahkan Tuhan, tapi terjemahkan Tuhan. Maka terjemahan di sini benar. Makanya ketika orang Islam tanya, di mana di Alkitab Yesus menyebut aku Tuhan? Ini kasih ayat ini, Matius 12 ayat 8. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Kalau mereka masih mau berkelit lagi, Tuhan itu kan dari kata Yunani kurios, yang artinya Tuhan. Tidak, karena konteksnya ini atas hari Sabat. Kalau hari Sabat, dia di atas hari Sabat, tidak bisa tidak, itu Allah. Ya. Contoh lain, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus kurios di kota Daud. Sebelum itu, saudara, ini perhatikan baik-baik ya. Ini kan berita Natal ini, Lukas 2. Malaikat sampaikan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus kurios di kota Daud. Kurios ini mau diterjemahkan Tuhan atau Tuhan? Lihat konteks. Karena konteksnya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Ini sama konteks dengan Roma 10 ayat 13 ya. Sebab barang siapa berseru kepada nama kurios akan diselamatkan. Kurios di sini itu dihubungkan dengan keselamatan. Sedangkan di dalam perjanjian lama yang menyelamatkan itu Yahweh. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti juru selamat itu pasti Yahweh. Kalau begitu di Roma 10 ayat 13 berseru kepada kurios diselamatkan. Kurios di situ harus Yahweh. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu kurios. Kurios di situ harus Yahweh. Kalau memang Yahweh, maka memang tepat diterjemahkan Tuhan, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Jadi Yesus itu waktu lahir saja itu sudah disebut Tuhan. Makanya itu Irene Handono, Bodok itu ya, bilang bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Ya, itu sama bodohnya dengan Saksi Yehova, si siapa lagi, Ahmad Dedet, Zakir Naik. Rame-rame bilang Yesus baru lalu itu siapa lagi itu? Saniho Munir itu, ya. Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Bagaimana baru diangkat jadi Tuhan tahun 325? Waktu lahir saja malaikat sudah bilang, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Yohanes 11 ayat 25-27. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal itu? Jawab Marta, ya kurios, aku percaya. Engkau Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Di sini Yesus disebut kurios oleh Marta. Tapi apakah ini diartikan Tuhan atau Tuhan? Kalau Tuhan jadi aneh. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan mana yang bisa menjadi kebangkitan dan hidup? Siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Apakah percaya kepada seorang Tuhan biasa itu bisa tetap hidup walaupun sudah mati? Tidak akan mati selama-lamanya kalau percaya Tuhan itu. Nah, kalau begitu kurios di sini tidak bisa Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan. Marta menjawab, ya Tuhan aku percaya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia bilang, Marta, salah ngomong kau. Ya, jaga mulutmu. Mestinya kan begitu. Tapi Yesus tidak protes. Makanya mereka tuntut, mana Yesus bilang aku Tuhan. Kalaupun Yesus tidak ngomong aku Tuhan, tapi ketika dia disapa atau disebut Tuhan, dia nggak pernah nolak. Dia terima. Ya.
Kisah 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang Yesus ya. Aku senantiasa memandang kepada Kurios, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau Kurios di sini bukan Allah, bagaimana Daud sebagai seorang beriman bisa senantiasa memandang, itu beriman kepada yang bukan Allah? Jikalau Kurios di sini bukan Allah, bagaimana yang bukan Allah berdiri di sebelah kanannya dan membuat dia tidak goyah? Tidak bisa tidak. Ini pasti Allah. Karena Allah, maka Kuriosnya diterjemahkan Tuhan dan bukan Tuhan. Saya kasih satu contoh lagi ya. Kisah 10:36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Kurios dari semua orang. Yesus Kristus Kurios dari semua orang. Kalau ini hanya Tuhan, Tuhan apa dari semua orang? Kalau sampai dia Tuhan atas semua orang, ya Tuhan atas semua orang itu pasti Tuhan. Karena itulah Kurios di sini diterjemahkan Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Satu ayat terakhir. Filipi 2:10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kurios. Ini Tuhan atau Tuhan? Kalau hanya Tuhan, bagaimana di bawah Tuhan? Semua yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi bisa berlutut kepada Tuhan. Bagaimana semua lidah mengaku Tuhan? Tidak bisa. Konteksnya, segala yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, segala lidah mengaku ini bukan Tuhan. Ini Tuhan. Maka dengan tepat diterjemahkan Tuhan, dan itu artinya Allah. Ya. Nah, ini ayat ini penting, saudara. Satu hari nanti, setiap lutut akan bertelut. Yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara yang murtadin bersyukur ya. Saudara sudah bertekuk lutut lebih dulu dan sudah mengaku lebih dulu. Berbahagialah saudara. Satu hari nanti, hari ini banyak yang belum mau berlutut. Belum banyak yang belum mau mengaku. Satu hari nanti, nubuat ini terjadi. Mereka akan bertekuk lutut, akan mengaku. Tapi terlambat. Saat Yesus datang di awan-awan yang bermain, diiringi oleh malaikat-malaikat dengan segala kemuliaannya, semua yang hina dia hari ini, semua yang olok-olok dia hari ini, semua yang menolak dia, tidak percaya pada dia hari ini, semua akan berlutut. Semua lidah akan mengaku. Tapi terlambat. Karena dia datang bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Ya, karena itu, kalau saudara-saudara sudah percaya kepada Yesus, itu saudara bersyukur. Itu anugerah besar. Saya tidak tahu bagaimana saudara jadi Kristen. Apakah pernah diinjili kah? Atau dapat mimpi kah? Atau bagaimana ceritanya, saya nggak tahu. Tapi itu semua adalah anugerah. Ya, sampai sudah bisa percaya kepada Yesus. Itu harus disyukuri. Dan masih banyak ayat yang lain yang dari konteksnya itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar Tuhan, tapi Tuhan. Nih, saya berikan banyak ayat ini. Saudara bisa baca sendiri. Karena itulah, Yesus itu Tuhan, itu bukan karangan orang Kristen. Ini betul-betul dari Alkitab. Nah, biarlah apa yang saya bagikan ini menjadi pegangan kuat bagi saudara, para murtadin, untuk bisa makin mantap bahwa saudara tidak sedang mempercayai orang yang salah, yaitu Yesus Kristus. Karena dia anak Allah, dia Tuhan, sekaligus juga bisa menjadi pemahaman saudara untuk menghadapi serangan-serangan terhadap iman baru saudara. Dan kalau perlu, saudara bisa pakai juga untuk beritakan Injil kepada mereka. Demikian penjelasan saya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ezra. Ya. Ini ada tanya jawabnya Pak Ezra. Ada sesi Q&A-nya Pak Ezra. Ya, silakan. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya,
resen dulu ya. Lah, mana Pak Esranya? Oke, Bu Budiwati. Ya, Pak Ezranya nggak tahu Pak. itu, Mas. Oke, silakan Bu Budiwati atau Pak Budiwati. Ya, Budiwati, Ibu Budiwati, Pak. Silakan Ibu Budi. Ibu. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Esra. Ya, malam Ibu. Ya, ini Pak saya mau tanya, kan tadi Bapak bicara tentang itu ya, kalau nggak salah tadi bicara tentang Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus gitu. Jadi itu bicara tentang Tritunggal, Pak ya. Ya, jadi kalau bicara tentang Tritunggal, itu saya mau counter ya, dengan pernyataan dari Pak Samuel Siahaan. Tadi saya udah masukin sih di itu tadi sebetulnya di chat. Pak Samuel Siahaan yang waktu mereka ada perbincangan dengan Pendeta Joshua Teu, itu mereka bertahan dengan konsep oneness gitu. Jadi bagaimana kita ini bisa menjelaskan, karena kita sendiri ya antara para apologet itu juga di situ ada benturan-benturan ya, benturan tentang konsep-konsep oneness atau konsep Tritunggal itu sendiri. Nah, bagaimana kami yang sebagai orang awam itu melihat sebenarnya yang mana benar, dan sampai hari ini pun saya terus meneliti, saya terus melihat, mencari terus sebenarnya apa yang persoalan yang apa masalahnya di sini, bicara tentang oneness atau bicara tentang Tritunggal. Ya perlu kejelasan-kejelasan supaya kami juga mengerti gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya saya tidak sedang bicara tentang Tritunggal sekarang ya. Tapi nggak apa-apa. Memang kalau Yesus itu memang adalah Tuhan Allah, maka memang kita tidak bisa menghindar dari konsep Tritunggal. Nah, sebenarnya pandangan oneness ini itu nama yang diberikan kemudian, tetapi secara historis dia muncul, dia disebut juga sebagai Sabellianisme. Sabellianisme itu karena pelopornya itu adalah Sabellius, orang yang namanya Sabellius. Dia mempunyai pandangan bahwa memang Allah itu sebenarnya cuma satu pribadi, tapi dengan 3 manifestasi atau 3 nama atau 3 peran. Ya, 3 peran. Tapi orangnya cuma satu. Bentar ya, saudara ya. Mungkin saya berikan ini aja supaya menolong saudara untuk lebih bisa paham. Jadi berarti Bapak sepaham dengan Pak Joshua Teu ya? Loh, tentang enggak. satu pribadi Allah itu sendiri gitu. Karena Tidak. sementara kita konsep Tritunggal itu satu Allah 3 pribadi, satu hakikat. Satu hakikat 3 pribadi. Saya tidak Ya, percaya apa yang dikatakan Joshua Teu. Oke. Itu salah. Itu Ya. menyimpang. Mengapa? Karena gini, kalau Allah itu cuma satu pribadi saja dengan 3 peran, Sabellianisme mengatakan bahwa pada waktu dia mencipta, dia memperkenalkan diri sebagai Bapa. Lalu waktu menebus, dia memperkenalkan diri sebagai anak. Lalu setelah selesai semuanya pekerjaan penebusan, dia menampilkan diri sebagai Roh Kudus. Jadi sebenarnya hanya 3 peran yang berbeda dari satu pribadi. Ilustrasi yang dipakai oleh Sabellius misalnya adalah seperti saya, Esra, di gereja sebagai pendeta, di sekolah teologi sebagai dosen, tapi di yayasan saya ketua yayasan. Tapi orangnya cuma satu. Pertanyaan kita adalah kelemahan paling besar dari Sabellianisme atau juga oneness itu adalah gini, bisakah 3 dosen, pendeta, dan ketua yayasan bertemu? Bisa tidak? Bertemu bersamaan waktu. Nggak bisa, kan orangnya cuma satu. Tapi Tritunggal bisa. Pada waktu Yesus keluar dari baptisan tuh ya, Sungai Yordan, itu pribadi satu. Lalu muncul Roh Kudus di atas dia, itu pribadi satu lagi. Lalu ada suara, inilah anakku, itu pribadi ketiga. Lah, inilah suara, inilah anakku. Bapak ngomong sama anak. Ya. Nah, itu berarti harus muncul. Teorinya Joshua Teu itu tidak bisa menjelaskan bagaimana munculnya 3 pribadi bersamaan. Kedua, kelemahan kedua adalah oneness atau Sabellianisme itu tidak memungkinkan bahwa ada saling dialog antar pribadi.
ya. Saya pendeta, dosen atau ketua yayasan, bisakah duduk ngobrol bersama? Pendeta ngomong sama ketua yayasan ngomong sama dosen? Tidak bisa. Tapi antar pribadi Tritunggal itu bisa. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa ngomong kepada Yesus. Di surat Roma, Roh Kudus berdoa kepada Bapa untuk kita. Jadi ada saling komunikasi. Ya. Kalau Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, terus Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, terus siapa ngomong ke siapa? Ya. Yang ketiga itu adalah pendeta, dosen, dan ketua yayasan tidak bisa saling mengutus. Pendeta tidak bisa mengutus ketua yayasan. Orangnya satu kok. Ya. Tapi ternyata Bapa bisa mengutus anak. Anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Terjadinya saling mengutus itu tidak bisa tidak, itu harus hanya pribadi yang bisa mengutus pribadi. Ya. Hanya pribadi yang bisa diutus oleh pribadi. Karena itu kalau Bapa mengutus Yesus, terus Bapa adalah Yesus, loh, siapa utus siapa? Betul. Ya. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lanjut, saya kasih ini, saya ada pembahasan ini ya. Ibu bisa lihat ini video saya, ini bahas Sabellianisme ini ya. Tanggapan teologis terhadap paham Sabellianisme atau Oneness Pentecostalism. Ini di YouTube ada. Bisa cari di sana. Nanti ya, Bu, bisa ya. dikasih linknya ya Pak ya. Ya. Oh iya. Ini lihat, boleh di screenshot. Itu penjelasannya dengan ayat-ayat semua detail saya bahas di situ. Nah, jadi yang saya kasih tadi itu hanya ringkasan saja ya. Oke, jadi pandangan Sabellianisme itu pandangan yang salah. Iya, Pak. Jadi kalau gitu saya sarankan aja gini, Pak. Sarankan gini, bahwa saya menunggu waktu itu Bapak akan berdebat dengan Pak Joshua Tehu, karena kelihatannya mereka udah mulai masuk nih, merambat kemana-mana. Itu kan membuat kebingungan, antara gereja sendiri bingung, Pak. Tapi kan saya menantang mereka, ya, tapi tidak mau debat kok. Oke. Ya, kalau begitu Bapak buat pernyataan aja, Pak. Bapak membuat pernyataan sikap, karena mereka sudah mengcounter juga gereja-gereja GBI yang mengeluarkan Pak Joshua Tehu itu, akhirnya Joshua Tehu membuat gerakan bawah tanah juga akhirnya. Itu kan kurang bagus, nggak etis untuk jadi jemaat kami ini sebagai jemaat jadi bingung gitu loh, Pak. Ya kalau bisa buat pernyataan langsung gitu. Oke Bu, mungkin nanti bisa ditahan dulu ya Bu ya. Kita kasih kesempatan buat yang lainnya ya Bu ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya gini, kalau saudara masuk ke YouTube saja, ketik saja keywordnya nama saya dengan Joshua Tehu, ya. Ini lihat, ini saya bahas Joshua Tehu ini banyak sekali nih. Bahkan ini ada seri ini, saya beri contoh ya. Ini sampai ini ya. Menguliti ajaran Joshua Tehu part 8. Ya, itu sampai 8 kali saya tanggapi dia. Dan tidak menjawab. Bahkan saya mengajukan, kalau Pak Joshua Tehu menganggap bahwa Yesus itu Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu Yesus, saya ajukan 8 ayat jawab. Tidak pernah dijawab sampai sekarang. Itu ada di YouTube itu. Ya. Jadi masuk dengan keyword itu bisa dapat banyak penjelasan saya tentang itu. Ya. Oke, ada lain lagi? Ya, mungkin silakan berikutnya Kak Christine dulu ya. Silakan Kak Christine. Oke. Ya, cek. Shalom, Pak. Ya. Shalom, mendengar suara saya Pak jelas ya? Ya, makasih Pak. Informasinya tadi, materinya sangat memberkati. Ya Pak, mungkin sedikit tentang soal pengutusan Pak. Karena begini, memang Muslim, ada teman-teman saya percaya Yesus, tetapi mereka tetap beranggapan bahwa ada di ayat mana Pak, mohon maaf saya lupa, bahwa percayalah kepada Dia yang mengutus aku gitu ya Pak. Mereka pakai ayat itu, lalu juga percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pak ya. Kasih tipsnya atau penjelasannya ke halo? Cek. Halo? Ya. Ya, saya ulang sedikit Pak yang tadi masalah pengutusan Pak. Oke, gini ya. Iya. Justru kalau Yesus ngomong gitu ya, Yohanes 14 ayat 1 ya.
2 ya. Ayat 1. Jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Loh, justru menurut saya ini luar biasa nih. Nabi mana yang ngomong suruh percaya kepada Allah, sekalian percaya kepada diri sendiri? Pernahkah Musa bilang, percaya pada Allah, percaya saya juga? Ya, Yesaya bilang percaya Allah, percaya saya juga. Gak ada itu. Hanya Yesus yang bilang, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Barang siapa menghormati Bapa, dia juga menghormati anak. Siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa. Jadi Yesus mengklaim bagi dirinya kepercayaan yang sama kepada Allah Bapa. Itu pada dirinya juga. Penghormatan yang sama kepada Bapa juga kepada dirinya. Bahkan kita bisa lihat ya, bahwa Yesus itu pengharapan di dalam perjanjian baru. Dia adalah pengharapan kita. Yesus itu pengharapan. Kalau Yesus bukan Allah, itu artinya kita sedang disuruh untuk mengharapkan kepada yang bukan Allah. Bukankah itu terkutuk? Terkutuklah orang yang menaruh harapannya pada manusia. Kalau kita disuruh berharap pada Yesus, sedangkan Yesus itu cuma malaikat, seperti kata saksi Yehova, kita berharap pada malaikat. Kalau Yesus itu hanya nabi, kita disuruh berharap kepada Yesus. Itu sama dengan suruh berharap pada nabi, pada manusia. Itu penyembahan berhala sebenarnya. Karena itulah maka Yesus kalau menjadi pengharapan kita, kepercayaan kita, dan dia menuntut penghormatan yang sama, ya itu pasti dia adalah Allah, tidak bisa tidak. Nah, terkait dengan masalah Yesus itu adalah utusan. Ini dijadikan dasar oleh Pak Erastus Sabdono untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Karena apa? Karena Yesus itu diutus oleh Bapa. Dan itu juga dipakai oleh orang Islam. Yesus itu utusan Allah, bukan Allah. Ya. Ya, Pak. Pertanyaan kita adalah begini. Soal utusan dan pengutus itu masalah apa? Dan Allah bukan Allah, itu masalah apa? Menunjuk pada apa? Utus mengutus itu pada masalah fungsi dan jabatan. Sebagai pengutus dan sebagai utusan. Tapi bicara soal Allah, itu bicara soal hakikat. Saya ambil contoh gini. Kalau bicara hakikat, saya manusia, ibu manusia. Tapi tahu-tahu saya ngutus ibu. Ibu, kita ada mau acara meeting di New Zealand. Saya ngutus ibu ke sana ya. Maka saya menjadi pengutus, ibu utusan. Maka dari sisi fungsi dan kedudukan, yaitu saya pengutus, ibu utusan. Saya di atas ibu. Ibu di bawah. Lebih rendah dari saya, karena saya ngutus ibu. Itu dari sisi fungsi. Kerja. Tapi urusan hakikat, saya manusia, ibu manusia. Apakah karena saya mengutus ibu, maka kemanusiaan saya lebih tinggi dari kemanusiaan ibu? Dan kemanusiaan ibu lebih rendah dari kemanusiaan saya? Tidak. Secara hakikat, kita setara, sama. Tapi fungsi, ibu lebih rendah. Karena saya ngutus. Saya dengan Pak Jokowi, tinggi mana atau besar mana? Kalau dilihat dari posisinya, kedudukannya, ya dialah, karena dia presiden orang number one Indonesia. Saya rakyat jelata. Saya lebih rendah. Dia lebih tinggi. Tapi kalau soal hakikat, Jokowi manusia, saya manusia. Kemanusiaan dia tidak lebih tinggi dari saya. Kemanusiaan saya tidak lebih rendah dari dia. Berarti sebagai manusia, hakikatnya saya sama Jokowi setara. Sebagai fungsi dan kedudukan di negara ini, saya lebih rendah. Di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga, lembaga pernikahan, Tuhan telah menetapkan bahwa suami itu menjadi kepala istri. Nah, itu berarti ada hierarki dalam keluarga, tapi untuk urusan fungsi. Suamilah kepala, istri di bawah. Tapi secara hakikat, suami itu manusia, istri manusia. Kemanusiaan mereka setara. Nah, maka kalau kita bicara Yesus utusan, Yesus memang utusan. Dia memang lebih rendah. Kenapa? Karena dia lagi merendahkan diri. Itu di Filipi pasal 2 itu kan. Dia merendahkan dirinya. Waktu inkarnasi menjadi manusia, dia merendahkan diri karena mau melakukan misi dari Bapaknya. Tapi secara hakikat, Bapa itu Allah, dia juga Allah, kealahannya. Bapa tidak lebih tinggi, Yesus tidak lebih rendah. Ya. Jadi adalah keliru kalau kita menjadikan Yesus utusan untuk mengatakan dia bukan Allah, atau dalam bahasanya Erastus Sabdono itu adalah minor God.
Allah minor. Bapa itu adalah Allah mayor, Yesus itu adalah Allah minor, atau Bapa itu Allah yang utama dan Yesus itu Allah yang tidak utama. Saya lucu bahwa bisa ada Allah yang tidak utama itu bagaimana itu ya. Ya. Tapi yang itu tuh sudah saya bahas juga yang ajarannya Pak Erastus itu ya. Jadi Baik, memang Pak. betul bahwa pengajaran yang aneh-aneh itu banyak ya. Pengajaran yang miring-miring itu banyak, kita harus berhati-hati karena semua pakai Alkitab. Tapi ingat juga bahwa waktu setan mencoba Yesus juga pakai Alkitab itu ya. Nah, karena itulah maka kita harus banyak belajar. Makanya saya senang kalau ada forum Murtadin begini, mau belajar firman Tuhan itu bagus sekali. Supaya tidak gampang terombang-ambing oleh pengajaran yang aneh-aneh. Ya. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Grace mau tanya. Oke, bentar ya. Kita urutun dulu ya. Pak Only One Way, silahkan. Oke, selamat malam. Kedengaran ya? Cek, kedengaran ya? Kedengaran ya? Ya, dengar, silakan. Pak Esra, selamat malam. Saya langsung aja. Dalam beberapa khotbah Pak Esra pernah mengatakan bahwa tempat surga, tempat Allah itu adalah saat ini sudah tempat-tempat. Karena aku pergi ke tempat di mana aku untuk menyediakan tempat bagimu, dan ke tempat di mana aku pergi engkau akan ada di tempatku. Jadi tempat. Beberapa kali Pak Esra mengatakan seperti itu. Jadi tempat. Artinya sudah ada bukan dimensi roh lagi. Jadi sudah ada dimensi ruang waktu, fisik dan sebagainya. Tetapi pada waktu Pak Esra khotbah di revival tanggal 22 Agustus kemarin, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, Pak Esra kembali lagi mengatakan bahwa surga itu dimensi roh. Nah, ini bagaimana Pak kontradiksinya? Satu Pak, mohon izin host satu lagi kalau bisa ya, satu lagi, mohon maaf. Ini sebentar aja kok, simpel. Nah, yang kedua, saya mengakui, saya menerima semua tulip secara utuh tanpa terkecuali. Cuman ada satu pertanyaan saya yang juga waktu itu Pak Budi Asali di roomnya menanyakan, banyak orang menanyakan, Pak Budi Asali tidak bisa menjawab mengapa Allah itu hanya memilih sedikit. Jadi Pak Budi Asali mengatakan seluruh Alkitab dia sudah baca semua, 30 tahun pelayanan, belum ada menemukan satu ayat pun yang bisa menjawab mengapa Allah itu hanya memilih sedikit saja. Nah, siapa tahu Pak Esra punya pendapat dari ahli biblikal atau dogmatik dari luar, Matthew Henry, Anthony Hupma atau William Barclay dan sebagainya gitu. Siapa tahu dari Pak Esra ada begitu. Sekian Pak Esra. Oke, kalau saya bilang bahwa surga itu adalah sebuah tempat, lalu saya bilang itu dimensi rohani, itu kan jadi bertentangan. Ya kan? Tapi Pak, dengar baik-baik, saya tidak mengatakan bahwa surga itu ada dalam dimensi roh. Bukan. Saya bilang dimensi kekekalan. Bukan dimensi roh. Ya. Nah, jadi artinya adalah bahwa memang yang saya maksudkan dengan dimensi kekekalan itu adalah di luar apa yang kita kenal sebagai suatu wadah atau tempat yang sekarang ini. Karena kalau kita menelusuri semua alam semesta ini pun mencari surga itu juga nggak dapat itu, ya. Tapi dia keberadaan sebagai suatu tempat, artinya adalah bahwa kalau dia adalah sebuah tempat yang tidak di dalam alam semesta ini, terus apa? Ya, lalu saya menyebutnya dalam dimensi kekekalan, bukan dimensi roh, ya. Jadi nanti Bapak dengar baik-baik itu. Begini, kita itu kan dasar ajaran kita itu adalah Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Dalam New American Standard Bible, segala tulisan itu all scripture inspired by God. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi ngajar itu harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah, dari kitab suci. Kalau kitab suci tidak mengatakan, ya kita harus puas dengan mengatakan kita tidak tahu. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan bahwa
Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Nah, soal mengapa Allah memilih sedikit itu tidak pernah dinyatakan di dalam kitab suci. Jadi kita tidak bisa tahu. Ya. Nah, soal mengapa mungkin hanya sipit-sipit aja dikit. Ya, saya pernah ingat apa yang Pendeta Stephen Tong katakan. Itu mungkin lebih menjelaskan, bukan menjelaskan jumlah lebih sedikitnya, tapi tidak adil ya. Allah memilih sebagian dan tidak memilih yang lain. Sebenarnya begini, bahwa Allah itu tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Dia justru punya kewajiban untuk menghukum kita. Karena kita ini orang berdosa. Orang berdosa ya dihukum. Jadi kalau ada kewajiban Allah menghukum kita, dia tidak menghukum, dia tidak punya kewajiban menyelamatkan kita. Tapi dia mau menyelamatkan kita. Nah, lalu Pendeta Stephen Tong kasih ilustrasi begini. Anda pergi ke pasar, kalau Anda lihat di situ ada satu pengemis, terdoronglah hati Anda ambil duit kasih dia. Lalu ada pengemis lagi di sebelah, Anda kasih dia. Lalu Anda jalan ke sana, ada begitu banyak, ada 30-40 pengemis, Anda tidak memberi. Bisakah pengemis yang 30 orang itu menuntut Anda ke pengadilan karena Anda tidak adil? Mengapa 2 orang dikasih, kami 30 orang tidak dikasih? Nah, Anda akan jawab, loh, saya tidak punya kewajiban kasih. Kalau saya mau kasih 2 itu hak saya. Ya, saya tidak bisa dipersalahkan karena tidak kasih. Nah, demikian juga Allah. Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan kita. Kita semua ini wajib untuk dihukum. Tapi karena dia bermurah hati, maka dia memilih sedikit yang dia anugerahkan keselamatan. Yang tidak dipilih karena berdosa juga, maka mereka mendapatkan keadilan Allah untuk dihukum. Tapi yang sedikit yang dipilih itu mendapat belas kasihan Allah. Mendapatkan kasih Allah. Sehingga mereka dipilih dan diselamatkan. Jadi, yang dipilih mendapatkan belas kasihan, yang tidak dipilih mendapatkan keadilan, lalu yang mendapatkan ketidakadilan itu siapa? Tidak ada. Ya. Nah, tapi kenapa sedikit? Ya paling-paling kita hanya mengatakan bahwa aku menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Seperti kata Paulus dalam surat Roma. Maka sedikit saja. Ya, kita itu urusan Tuhan. Kita nggak tahu. Dan Tuhan tidak pernah menyatakan alasan itu kepada kita di dalam kitab suci. Kalau begitu, kita berpuaslah untuk mengatakan itu misteri Allah. Gitu, Pak. Pak Esra, mohon maaf satu. Ya. Itu dimensi kekekalan itu ruang dan waktu atau bagaimana, Pak? Yang makanya harus begini. Kalau kita bicara dimensi kekekalan secara strict, kan kita dimensi fisik ini kan ada sejarah, ada ruang dan waktu. Ada ruang dan waktu. Tapi di dalam dimensi kekekalan, apakah ada tempat? Kita berulang kali, secara pengertian atau definisi, kita cenderung untuk mengatakan bukan tempat. Tapi kita membaca di dalam perjanjian lama bahwa Allah memang bersemayam di surga. Ya, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Langit adalah tahta. Jikalau Allah bersemayam di surga, lalu sebelum penciptaan sejarah, ruang dan waktu, jadi mana? Kalau dia bertahta di surga dari kekal sampai kekal, artinya sebelum ada dimensi sejarah, ruang dan waktu yang kita kenal, maka itu dimensi kekekalan. Tapi anehnya dalam kitab suci mengatakan bahwa Allah bersemayam di surga, dari kekal hingga kekal. Kalau begitu kita memang harus melihat bahwa dalam dimensi kekekalan yang kontras dengan dimensi ruang dan waktu seperti yang kita pahami, memang ada tempat. Nah, apakah tempatnya seperti yang kita pahami dalam dimensi ruang dan waktu, kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah bahwa dia di luar sejarah, tapi kitab suci mengatakan itu adalah sebuah tempat. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa fokus ke topiknya aja ya, Pak ya.
Kalau yang mungkin out of topic bisa dihindari untuk tidak dijawab juga ya Pak Ezra. Oke, masih ada 6 lagi yang mau resen. Pak Ezra bagaimana? Bakal lanjut atau ditanyakan saja, tapi karena waktu dan banyak, saya jawab pendek-pendek saja ya. Dan Iya, harus ini pendek-pendek, Pak. Oke, bentar-bentar ya, aku tunjuk dulu ya. Bu Maya, silakan Bu Maya. Iya, terima kasih. Tadi saya co-host jadi nggak bisa raise hand. Pak Ezra, kan kita sering diserang oleh Islam tuh, lam yalid walam yulad, Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, Yesus itu dilahirkan. Yesus adalah Tuhan, dia dilahirkan. Bagaimana itu Pak kita menjawabnya? Makasih, Pak. Tuhan memang nggak perlu dilahirkan, namanya Tuhan kok dilahirkan. Nah, tapi kita kan melihat bahwa Tuhan atau Allah itu mau menjadi manusia. Makanya dia dilahirkan itu sebagai manusia. Jadi bukan kealahannya yang dilahirkan, bukan ketuhanannya dilahirkan, kemanusiaannya. Nah, sekarang gini ya, itu memang unik Yesus itu karena apa? Dia tuh Allah, Tuhan. Tapi dia mau jadi manusia. Loh, kenapa sih mau jadi manusia? Ya karena akibat dosa itu adalah maut. Kejadian 2 ayat 17, pada hari kamu makannya kamu mati. Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut. Kalau ada yang mau mengganti manusia berdosa untuk menerima hukuman dosa, ya hukumannya maut, mati. Maka juru selamatnya harus mati. Ya. Tapi juru selamatnya tidak boleh berdosa. Kalau juru selamatnya berdosa, ya dia juga harus mati. Maka juru selamatnya tidak boleh berdosa dan harus mati. Nah, sekarang kalau dia juru selamatnya tidak berdosa, yang tidak berdosa kan cuma Allah. Nah, tapi harus mati, mana bisa Allah mati? Supaya bisa mati, maka lahir dulu kan, lahir sebagai manusia, ya lahir sebagai manusia. Jadi yang dilahirkan itu adalah kemanusiaannya. Kita baca di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia dan seterusnya. Efesus 2 ayat 15. Lalu juga di Filipi pasal 2, ia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia. Juga di 1 Petrus pasal 3 ayat 18, 19 itu baca di sana. Jadi matinya itu sebagai manusia. Tuhan yang tidak bisa mati, Allah tidak bisa mati. Begitu juga membaca Yesus itu kan insan mokoginta bilang, yang makan, yang butuh, Allah tidak butuh makan. Yang Yesus makan, berarti Yesus bukan Allah. Nah, itu kan logika terlalu sederhana, ya. Karena apa? Mereka tidak menerima konsep dui natur Kristus, Allah dan manusia. Maka ada hal-hal yang menunjukkan kealahannya, ada yang menunjukkan kemanusiaannya. Dia capek, tidur, makan, minum, nangis, haus, lapar, semua itu menunjukkan pada kemanusiaan, termasuk lahir, mati. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan kealahannya. Akulah Alfa dan Omega, awal akhir. Sebelum Abraham di aku sudah ada. Yohanes 8 ayat 28. Yohanes 17 ayat yang kelima. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Berarti Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada. Yohanes Pembaptis bilang, Yohanes Pembaptis itu lebih tua dari Yesus 6 bulan sebagai manusia. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, dia ada sebelum aku. Ya, berarti ada hal-hal yang menunjukkan kealahan. Jadi gampang jawabnya, oh itu kemanusiaan yang lahir, Allahnya nggak lahir. Gitu aja. Oke. Ya, berikut. Oke, David Gultom, silakan Pak David Gultom. Ya, shalom, selamat malam. Suara saya jelas ya Pak? Jelas. Ya. Ya, shalom, selamat malam Pak Ezra. Saya ingin bertanya, bagaimana merespon serangan terhadap kealahan Tuhan Yesus, bahwa sebutan anak Allah atau Son of God itu tidak diberikan hanya kepada Tuhan Yesus, tapi seperti pada Lukas 3 ayat 38, Adam juga disebutkan sebagai anak Allah. Dan mohon penjelasannya Pak, apa maksud dari gelar anak Allah ini kepada Adam? Apakah tipe dari Tuhan Yesus? Itu saja Pak, makasih Pak. Nah, tadi sudah saya jelaskan itu semua itu ya. Ya, untuk Adam itu artinya karena dia ciptaan. Ya, jadi sama seperti Yesus itu anak Daud, artinya dia keturunan dari Daud. Ya, Yesus anak Adam. Ya, dia keturunan dari Adam. Tapi Adam itu dari mana? Dicipta oleh Allah. Ya, anak Allah. Anak Allah dalam pengertian ciptaan. Itu sama dengan pengertian malaikat tadi.
Sebenarnya ada banyak, tapi karena tadi dalam penjelasan saya itu saya kurangi banyak ayat supaya kita jangan terlalu lama, ya. Tapi kita lihat di Kisah pasal 17, kita ini juga keturunan Allah. Artinya ciptaan Allah. Ya. Jadi ciptaan Allah itu bisa dianggap sebagai anak Allah. Tapi Yesus tidak bisa dimengerti seperti itu karena Yesus ternyata mencipta. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 2, Kolose 1 ayat 16. Ya, Yesus mencipta, maka dia bukan ciptaan. Nah, karena itulah maka tadi saya jelaskan bahwa ada banyak anak Allah di Alkitab. Tapi Yesus itu pengertiannya lain, makanya disebut anak tunggal Allah. Gitu. Kalau anak tunggal berarti dia sendiri saja, pengertiannya lain dari kita. Jadi ya oke lah, Adam kah, Ayub kah, siapakah, semua bisa disebut anak Allah. Kita pun anak Allah. Tapi kita anak Allah ya hanya pengertian ciptaan, atau orang yang taat, atau orang percaya, atau orang yang setia, itu saja. Tapi kalau Yesus anak Allah, itu artinya Allah. Yohanes 5 ayat 17, 18, dan banyak ayat yang sudah saya berikan tadi. Ya. Berikutnya, Brother Newell Christian, silahkan. Shalom Pak Pendeta Suruh. Ya, shalom. Di sini saya langsung pada pertanyaannya saja ya, Pak, mengenai Yesus disebut sebagai Tuhan. Jadi saya pas praktek PKL di Jakarta diutus dari kampus, saya sempat ditanya sama yang tentunya non-Kristen yang bertanya mencakup tentang kalau Yesus itu disebut Tuhan, kenapa dia berdoa pada diri sendiri? Dan pertanyaan keduanya, yang Yesus sebenarnya berdoa kepada Bapa atau kepada dirinya sendiri seperti itu? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang-orang bertanya seperti itu kepada kita, Pak? Terima kasih. Ini justru kalau kita pegang Sabellianisme atau Oneness itu jadi masalah. Kalau Bapa itu ya Yesus itu Bapa, pribadinya satu ya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, dia ngomong pada siapa? Ya, pada diri sendiri. Masa dia berdoa pada diri sendiri? Nggak masuk akal lah. Makanya itu salah satu poin yang menolak Oneness. Nah, jadi sebenarnya kita percaya doktrin Allah Tritunggal. Memang ada 3 pribadi berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kesatuannya itu terletak pada hakikatnya. Bukan cuma satu hakikat, tapi satu dan sama hakikatnya. Ya, satu dan sama. Saya dengan saudara ini hakikatnya sama, tapi tidak satu. Karena saudara manusia, saya manusia. Ya, kita punya hakikat sama, tapi tidak satu. Bapa, Anak, Roh Kudus itu hakikatnya sama dan satu. Itulah sebabnya tidak bisa mengatakan 3 Allah, tapi satu Allah. Tapi tetap ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, sekarang kalau memang ada 3 pribadi, kan Yesus berdoa pada siapa? Ya berdoa pada Bapa lah. Selesai, habis perkara. Kalau kita percaya Tritunggal, nggak ada sukatnya. Ya, kalau tidak percaya Tritunggal, itu yang jadi masalah. Gitu. Tadi pertanyaan kedua tadi apa? Kalau memang dia disebut Tuhan, kenapa dia harus berdoa pada diri sendiri seperti itu ditanya? Tidak berdoa pada diri sendiri, berdoa pada pribadi lain, yaitu Bapa. Nah, ya, gitu aja. Terima kasih. Ya. Berikutnya Rian Larop, silahkan. Terima kasih untuk kesempatan. Pak Isra, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan makna antara anak Allah dan anak manusia? Karena kalau kita melihat ternyata Yesus sendiri banyak berkata bahwa dia adalah anak manusia, misalkan dalam Matius 9 ayat 6, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, atau dalam Matius 12 ayat 8, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bagaimana penjelasannya, Pak Isra? Terima kasih. Jadi gini, Yesus disebut dengan banyak gelar ya. Ingat, kita harus bedakan antara gelar dengan nama diri. Kalau nama dirinya Yesus. Soalnya ada orang pernah tanya saya, Pak, itu ayatnya bilang kalau anak yang akan dilahirkan itu dikasih nama Immanuel. Jadi yang bayi Natal itu nama Immanuel atau nama Yesus? Nama pribadinya, nama dirinya itu Yesus. Immanuel itu hanya gelar. Itu sama dengan Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib Allah yang berkah sebab kekal Raja Damai. Itu bukan nama diri, itu gelar. Ya. Jadi Yesus itu banyak gelarnya. Ya.
Nah, gelar-gelar itu mempunyai arti tersendiri. Nah, makanya gelar anak Allah itu sudah saya jelaskan tadi. Gelar Tuhan itu sudah saya jelaskan tadi. Lalu anak manusia ini adalah satu gelar yang paling disukai oleh Yesus. Yesus mengucapkan anak manusia itu kira-kira 40 kali untuk dirinya. Baik dia bicara dengan murid-muridnya ataupun dengan musuh-musuhnya, dia selalu menyebut dirinya anak manusia dalam berbagai macam konteks. Kadang-kadang dia berbicara dalam konteks eskatologi, akhir zaman. Kamu akan melihat anak manusia datang dengan awan-awan. Kadang-kadang dalam konteks penderitaannya, anak manusia akan pergi ke Yerusalem untuk dibunuh oleh ahli-ahli Taurat dan seterusnya. Ya, atau kadang-kadang dia berbicara anak manusia dalam keistimewaan dirinya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi itu dalam 3 konteks. Nah, mengapa dia pakai anak manusia? Ada 2 pengertian. Pertama, untuk menyatakan bahwa dia juga adalah manusia. Ya, kalau anak Allah itu Allah, anak manusia itu manusia. Nah, tapi ada pengertian yang lebih jauh. Kalau hanya sekedar anak manusia itu manusia, itu tidak menjelaskan mengapa Yesus begitu tertarik menggunakan istilah atau nama anak manusia. Itu berhubungan dengan perjanjian lama dalam penglihatan Nabi Daniel. Itu dalam Daniel pasal 7 ayat 14. Daniel melihat ada penglihatan di langit, seorang seperti anak manusia turun dari awan-awan, ya, dari langit dengan awan-awan, dan dia mendapatkan dia menjadi raja dan kerajaannya akan selama-lamanya. Kita lihat saja ya ayatnya, itu Daniel pasal 7. Mulai ayat 13-14. Dan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang kepadanya. Kepada siapa? Anak manusia itu. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini penglihatan Daniel. Nah, Yesus menyebut dirinya anak manusia, maksudnya apa? Orang Yahudi, kalian tahu siapakah yang dilihat oleh Nabi Daniel? Yang turun dari langit dengan awan-awan itu siapa? Ini aku. Aku telah turun dari surga. Nah, gitu. Ya. Nah, lalu dia punya kekuasaan kemuliaan. Dia kan raja. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 itu jelaskan tentang kerajaannya, itu mirip dengan Daniel tadi ya. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan mengakukan dengan keadilan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan, aku inilah anak manusia. Manusia istimewa yang turun dari langit. Samayim, surga, turun dari surga. Aku ini memang manusia seperti kalian, tapi sesungguhnya asalku dari surga. Nah, itu arti anak manusia. Ya. Okay, next, Sister Arna, silahkan Sister. Kedengaran suaraku ya. Selamat malam Pak Esra, saya Ana. Begini, minta pencerahannya. Memulai layak untuk membuka doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu salahkah gitu loh. Soalnya ini ada beberapa juga yang bertanya pada saya. Karena kalau saya lihat dari formulasi baptisan dalam Matius 28 ayat 19, tertulisnya begini. Boleh saya baca ya Pak? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena menurut saya mungkin pemikiran saya gini, nggak masalah sih kalau kita menyebutkan doa pembukaan pertama dengan sebutan itu. Terus sebaiknya apa sih pantasnya? Apakah cukup dengan Tuhan Yesus begitu atau bagaimana? Apakah salah tadi yang saya sampaikan itu? Terima kasih Pak Esra. Yang Ibu baca ayat itu formula baptisan, bukan formula doa. Ya. Nah, doa itu kalau kita mengacu kepada doa Bapa kami, Yesus mengajar Bapa kami yang di surga. Berarti doanya ditujukan kepada pribadi Bapa. Tapi apakah tidak bisa berdoa kepada Yesus? Bisa juga. Stefanus pada waktu dilempar batu mau mati itu dia bilang,
Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu Yesus juga berkata, mintalah kepadaku. Nah ini penting. Orang seperti Rasul Sabdono pun mengatakan bahwa berdoa tidak pada Yesus. Ya, itu saya ada kutipan itu langsung dari video dia. Ya, saksi Yehova juga bilang berdoa tidak boleh pada Yesus. Tapi ayat itu mintalah kepadaku. Terus ada Bapa. Kalau tentang Roh Kudus itu tidak pernah ada kasus di dalam Alkitab ada contoh doa kepada Roh Kudus, tidak pernah ada. Nah, tapi menurut saya biarpun tidak ada, tapi mengingat bahwa Roh Kudus itu juga Allah. Maka sebenarnya layak kita berdoa kepada Dia. Karena kalau tidak, maka bayangkan ada Allah yang tidak layak menjadi tempat kita berdoa. Tidak bisa. Maka menurut saya, 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu dapat menjadi alamat doa kita. Tapi itu beda dengan istilah dalam nama. Ya. Apa artinya dalam nama? Dalam nama itu bisa begini. Kenapa? Kebanyakan kita kan berdoa kan dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus itu artinya atas jasa Yesus. Ya. Jadi gini, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus di situ ditekankan sebagai perantara. Jadi itu bukan hanya urusan keselamatan. Dalam urusan keselamatan tidak ada orang bisa sampai surga kalau tidak melalui Yesus. Tapi dalam urusan doa pun itu tidak bisa sampai kalau tidak melalui Yesus. Nah, karena itulah saya berdoa, Bapa yang di surga, bla 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 bla, dalam nama Yesus. Artinya saya percaya atas jasa Yesus Kristuslah doa saya bisa diterima oleh Bapa. Nah, gitu ya. Nah, ya, makasih. Tapi ingat bahwa kata-kata secara harfiah, literal dalam nama Yesus itu tidak mutlak ada. Jadi misalnya gini, kalaupun saudara berdoa, tahu-tahu langsung amin, tidak ada dalam nama Yesus juga nggak apa-apa. Yang penting sadar bahwa dalam iman bahwa ini jasa Yesus membuat doa saya diterima. Itu sudah doa dalam nama Yesus. Tapi kalau mulutnya tetap ngomong dalam nama Yesus, tapi tidak ada kesadaran bahwa jasa Yesus yang membuat doa saya sampai, nah itu juga bukan doa dalam nama Yesus. Nah, kalau begitu dalam nama Yesus artinya jasa Yesus. Nah, bagaimana kalau berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kan nggak cocok itu. Ya, tapi ada perkecualian. Untuk doa-doa yang sifatnya sakramental atau peneguhan atau misalnya ya, saya mau tabis orang nih. Maka saya tabis orang misalnya pemberkatan nikah untuk orang itu. Itu maksudnya otoritas Allah Tritunggal itu turun atas dia. Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke. Orang nikah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke. Tabis orang jadi pendeta dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau menabiskan gedung ini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, itu betul. Tapi untuk doa pribadi di mana saya menunjukkan doa saya kepada satu pribadi, ya, saya pakai dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi ada beda kasus, beda konteks. Ya. Oke. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya. Masih lanjut Pak Ezra. Satu pertanyaan lagi ya. Ini Oke, mau sudah... ke Maato Marumu silahkan. Maato. Ya. Yang lainnya, ya kita ini pertanyaan terakhir ya, silahkan. Oke, di unmute dulu, Brother Maato. Ya, selamat malam Pak Ezra. Saya lihat tadi penyampaian Bapak tentang Yesus disebut sebagai anak Allah, dan di situ memang ada keberatan non-Kristen tentang hal itu karena mereka memahami secara trides biologis, karena ada beberapa juga ayat yang menjadi keberatan bagi mereka di Al-Ikhlas ayat 3 yang mengatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu dengan keberatan seperti itu bagi non-Kristen, apa yang kita pahami supaya kita bisa memberikan penjelasan bagi mereka, karena mereka memahami bahwa Yesus adalah anak Allah secara trides biologis, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Ya, sebenarnya problem itu pada mereka, bukan pada kita. Ya, kalau bilang, oh Allah tidak beranak, tidak ada memperanakan, Allah tidak dilahirkan, tidak dilahirkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Setuju, setuju. Setuju memang, kalau dipikirkannya yang biologis.
itu tidak menyerang kita karena kita tidak memahami secara biologis. Jadi kita tinggal jelaskan saja kita tidak memahami secara biologis. Artinya yang bagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Jadi terserah kamu mau pakai begitu, terserah. Tapi saya tidak merasa diserang karena saya tidak memahami begitu. Itu yang saya bilang tadi, dalam logika itu tergolong falsi. Kesesatan berpikir, Strawman namanya. Orang tidak berpaham begitu, kau anggap begitu, lalu kau serang, kau pikir kau menang. Padahal kau serang salah. Kan begitu kan? Ya, itu namanya petinju yang sembarang memukul. Ya, saya tidak di situ, kau pukul di situ, lalu kau anggap menang, padahal saya lagi berdiri teguh. Ya, jadi tinggal kasih tahu saja, pengertiannya bukan begitu. Ya, kita juga setuju kalau pengertian biologis, Tuhan kita, Allah kita tidak anak, tidak diperanakan, tidak kawin, tidak mengawinkan, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, gitu aja. Ya. Terima kasih, Dan Pak. kita ya bahwa kalau kita ngomong arti kata-kata itu juga dalam penggunaan hari-hari juga kan ada kata-kata yang bermakna harfiah, ada kata-kata yang bermakna simbolis, ada kata-kata yang bermakna kiasan. Nah, kalau semua dianggap harfiah itu kan jadi repot tuh. Roma pasal 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Apakah pemerintah kemana-mana bawa pedang? Tidak. Membawa pedang di situ artinya itu bermakna kiasan. Kiasan dari apa? Otoritas atau kuasa untuk menghukum. Ya, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Berarti pemerintah itu diberikan otoritas. Kamu berbuat jahat, kamu dihukum. Nah, begitu. Ya. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, cerdik ular di situ adalah kiasan dari kecerdikan. Merpati di situ adalah kiasan dari ketulusan. Nah, bukan merpati sungguh-sungguh. Sedangkan waktu Yesus selesai dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Itu makna simbolis. Tidak boleh dijadikan harfiah bahwa merpati itu adalah Roh Kudus. Merpati bukan Roh Kudus bukan merpati. Kalau merpati itu Roh Kudus, pada waktu merpati dimakan kucing, kalau merpati patah sayap, berarti Roh Kudus sayapnya patah. Begitu. Tidak, itu bermakna simbolis. Nah, jadi istilah-istilah Alkitab, anak Allah dan lain sebagainya itu ya itu tidak bermakna harfiah. Begitu. Mempunyai makna tertentu tapi bukan bermakna harfiah. Jadi kalau masih ngotot serang begitu ya itu hanya pameran kebodohan. Ya. Oke, terima kasih Pak Ezra sudah datang di WFM. Mungkin ada sesi selanjutnya mungkin Pak Ezra ke depannya. Ya, nanti kita atur masih waktunya. Banyak yang bertanya gitu Pak Ezra. Waktunya ya, teman-teman juga. mungkin masih ada banyak yang menyimpan pertanyaan ya. Ya bisa nanti kalau Pak Ezra kemungkinan kembali lagi di sini ya. Oke, kalau gitu kita akan tutup dengan doa. Mungkin Pak Ezra bisa tutup dengan doa. Silakan Pak Ezra. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah pakai 2 jam untuk belajar. Acara yang khusus untuk teman-teman murtadin yang pernah mengambil keputusan dalam hidup mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan mereka. Biarlah apa yang telah hamba membagikan boleh berguna bagi mereka, menambah keyakinan dan percaya mereka, menambah pengetahuan mereka, dan juga melengkapi mereka dengan pengertian yang benar untuk dapat dipakai untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati mereka. Teman-teman yang bukan murtadin juga, yang telah bergabung dan belajar bersama-sama, Tuhan juga memberkati sehingga kami dapat pengertian yang mendalam. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan makin menambah-nambah pengertian yang benar pada kami. Kami sadar ada banyak ajaran-ajaran sesat di internet. Disampaikan juga oleh pendeta-pendeta terkenal. Tapi Tuhan tolong supaya kami dibukakan kebenaran yang sesungguhnya, bisa membedakan mana ajaran benar dan ajaran yang menyesatkan. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang masih kurang jelas, telah dipertajam melalui sesi tanya jawab. Biar apa yang hamba membagikan dapat berguna bagi semua orang yang mengikuti acara ini di Zoom maupun juga siaran langsung di Facebook maupun juga di YouTube. Tuhan pakai itu untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan.
Biarlah segala hormat kemuliaan hanya kepada Yesus Kristus, the Son of God, Anak Allah dan Tuhan kami. Dimuliakan kiranya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa.